Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Melasari dengan NIM C1B021211, Prodi Manajemen Angkatan 2021, kelas R004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional mata kuliah kewarganegaraan. Poin-poin yang akan saya jelaskan ya, ini yang pertama pengertian integrasi nasional, yang kedua manfaat menerapkan integrasi nasional, yang ketiga jenis-jenis integrasi nasional, dan yang keempat adalah contoh dari integrasi nasional. Poin pertama yaitu pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan atau persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lainnya. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Safroddin Bahar, menyatakan integrasi nasional adalah upaya yang menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua yaitu Mjorn Weiner, menyatakan integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang ketiga yakni Howard Rings, menyatakan integrasi nasional adalah penyatuan bagian dalam suatu negara, mulai dari keseluruhan masyarakat yang berbeda-beda menjadi sebuah kesatuan tanpa memandang dari segi apapun. Yang keempat yaitu menurut J. Swedyati Dwanjono, menyatakan integrasi nasional sebagai cara dan bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasibnya sendiri. Yang kelima yakni menurut Dr. Nazaruddin Samsudin, menyatakan integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua yaitu adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga yaitu adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin tentang manfaat menerapkan integrasi nasional. Poin pertama mengenai manfaat menerapkan integrasi nasional. Yang pertama yaitu menumbuhkan kesetiaan nasional. Yang kedua, menumbuhkan kesetiaan baru terhadap identitas nasional. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kelima, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Dan yang keenam, menghargai perbedaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis integrasi nasional. Poin pertama mengenai jenis-jenis integrasi nasional, yaitu integrasi sosial, merupakan sebuah integrasi yang memiliki tujuan untuk menyesuaikan atau menyelarasikan diri dari berbagai kelompok untuk menghasilkan kehidupan yang tentram serta serasi. Yang kedua yaitu integrasi nasional, merupakan susunan proses penyesuaian dari berbagai unsur yang mungkin berbeda dalam masyarakat, digunakan untuk menghasilkan kehidupan yang serasi sehingga dapat memberi fungsi tersendiri untuk masyarakat. Yang ketiga yaitu integrasi kebudayaan, merupakan penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda untuk dapat mencapai sebuah keselarasan serta keserasian di dalam kehidupan yang bermasyarakat dan di dalam kehidupan negara Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh dari integrasi nasional. Salah satu contoh wujud integrasi nasional di Indonesia adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama lain, seperti tidak memaksa orang yang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, dan sikap toleransi antar umat beragama walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara kita harus saling menghormati. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan mengenai integrasi nasional mata kuliah kewarganegaraan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.